Kita berjumpa lagi dengan saya, Foni Dwiyanti, dalam 100 model busana muslim. Kali ini kita akan lihat sekilas dulu model-modelnya, kita bahas satu persatu nanti. Sekarang kita akan membahas 100 model busana muslim. Ini adalah desainer dari saya, Foni Dwiyanti, tetapi dulu pernah diterbitkan dan sekarang sudah kembali hak cipta kepada saya. Kita akan bahas dari desain pertama, blus yang dilapis rompi agar tampak lebih cerah dan bergaya muda. Rompi bisa terbuat dari brokat. Rok bawah berbentuk wrap skirt atau rok sarung yang menyempit pada bagian bawah. Model kedua, busana muslim ini kelihatannya sederhana, namun menyimpan gaya elegan dengan bentuk leher yang langka dan trendy. Belahan samping kanan dan kiri ditampilkan agar blus tampak semarak. Rok bawah dibentuk runcing agar tampil klasik. Kerudung bagian depan dihias renda supaya indah dan tak berkesan polos. Model yang ketiga, model leher berbentuk V dengan sambungan pada sisi kanan dan kiri blus. Warna biasanya gelap akan membuat si pemakai kelihatan lebih ramping. Warna bagian tengah biasanya warna terang atau cerah. Rok bawah berbentuk sepan panjang. Model yang keempat, bentuk leher bulat biasa dan dilapisi payet atau monte pasir. Rok bawah oversize diperindah dengan bordir pada buk. Terdapat angking penutup belah agar tampak lebih modis. Bahan kebaya dan rok bawah bisa terbuat dari organdi yang dibordir. Furing penuh dari satin atau peles bisa dipadukan. Model yang kelima, busana atas modelnya sangat manis dengan leher V melebar dan bawahnya menyerupai pelepah. Kesan bergaya muda fantastis ditunjukkan oleh pemakainya. Jika ingin tampil lebih semarak, bisa ditambah kancing berderet pada bagian tengah muka. Model yang keenam, busana muslim ini bergaya muda karena menampilkan rompi di luar dress panjang. Kerudung diikat dan terasa serasi berada di tengah-tengah rompi dengan bentuk yang cukup unik. Bahan rompi sebaiknya tipis. Warna tergantung selera pemakai. Warna dapat disamakan dengan warna dressnya. Model yang ketujuh, busana muslim dengan model kebaya bertingkat ini jika dikenakan oleh anak muda dapat memberi kesan trendy, sementara bagi ibu-ibu dapat memberi kesan berjiwa muda dan mewah. Apalagi jika bordirnya rapi, terbuat dari benang emas.
Model yang ke-8, berbusana muslim dengan model kebaya menampilkan kesan sangat anggun. Cobalah kenakan model Bandung seperti ini. Ujung kebaya dibuat runcing, cocok bagi mereka yang berpinggul besar. Rok bawah model span yang dihias plisket di bagian ujung menambah kesan lebih gaya. Model ke-9, blus ini menyerupai blazer ya. Bagian dalamnya berupa sekdres dengan leher bentuk V yang divariasi bordir. Blus terbuat dari bahan lace atau organdi dengan furing di bagian lengan. Bagian lengan diberi renda sewarna dengan blazer. Model ke-10. Model busana ini cukup unik dan cocok untuk pergi ke kantor karena berkesan formal. Ada 4 kancing yang membuat busana semakin hidup dan anggun. Rok bawah bermodel span, dibuat tidak terlalu menyempit. Model ke-11, busana muslim dengan blus berleher bulat serta dilapis brokat berbentuk V. Bagian bawah blus diberi celah sempit agar tampak indah. Kerudung diselempangkan ke samping. Model ke-12, baju dengan bentuk leher semi Bandung ini tertutup oleh jilbab yang dibordir indah. Bagian bawah dibentuk lengkung agar lebar tampak lebih sensasional. Penggunaan kancing Cina jangan terlalu banyak agar tidak tampak ramai. Rok bawah span bisa dipadukan sebagai padanan. Model ke-13, busana muslim ini khusus dibuat bagi perempuan hamil. Modelnya cukup trendy. Perut yang besar akan tersamar oleh model blus yang unik. Model ke-14, model yang biasa ini bisa menjadi luar biasa dengan aksen pada bagian dada dan leher. Paduan warna hitam dibentuk seperti leher V yang melebar sehingga kelihatan anggun. Rok bawahnya mengambil model span biasa. Kerudung menggunakan bahan organdi, tipis ya. Model ke-15, baju muslim ini berupa kebaya dengan model leher yang memberi kesan bahwa pemakainya berjiwa menyenangkan, penuh seni dan suka keindahan. Model ini cukup langka dengan bib yang berlipat-lipat. Rok bawahnya berbentuk span panjang. Model ke-16, busana ini berupa sekdres panjang, long dress yang menyempit di bagian bawah. Busana akan tampil cantik jika dipadukan dengan blazer dari bahan organdi yang dibordir. Furing dibuat penuh sampai lengan. Bagian tengah muka yang dibordir dibuat membuka sebagian agar tampil menawan. Model ke-17, leher busana ini berbentuk persegi dengan celah kecil di tengahnya untuk mempermanis penampilan. Bagian tengah muka tanpa kancing hias, hanya kancing jepret di baliknya. Busana bisa dimodifikasi dengan sedikit bordir untuk menambah keindahannya. Model ke-18, model leher busana ini merupakan perpaduan gaya Timor dan Bandung. Model ini banyak disukai karena selalu in dan cocok bagi ibu-ibu dan perempuan muda. Model ke-19,
Busana muslim yang meriah ini berupa blus berkerah Shanghai mungil dengan variasi renda di sekeliling sambungan pada dada. Model rok bawahnya melebar dan diberi variasi 3 buah kancing dan lipatan-lipatan plisket agar lebih menawan. Model ke-20, busana muslim ini berbentuk kardigan dengan leher kotak semi Sabrina. Model ini banyak disukai karena cukup bergaya meskipun tampak santai. Blus dalam dimasukkan pada bawahan sehingga lingkar pinggang kelihatan. Khusus mereka yang berperut besar jangan mengenakan busana model ini. Model ke-21, busana muslim ini tampak lebih formal dan resmi karena garis-garis pembentuk kerahnya cukup tegas. Variasi bib kecil bisa menambah keramaian model kerah panjang tersebut. Model ke-22, leher blus model ini berbentuk bulat memanjang dipadukan dengan renda sebagai variasi. Bagian lengan diberi sambungan untuk memperindah model lengan. Blus ini cocok dipadukan dengan celana panjang. Model ke-23, busana dengan leher berbentuk V panjang yang dilapis ini akan membuat pemakainya tampak anggun. Garis panjang juga memberi kesan sederhana. Lihat perpaduannya dengan bentuk leher. Model ke-24, busana muslim ini bergaya Sunda di bagian leher. Perpaduannya berupa rok bawah bentuk A-line, memberi kesan sangat serasi. Lengan dibuat bergaya baru, yakni ujung pergelangan meruncing dengan variasi sambungan. Kerudung diberi ikat dan di bawahnya terdapat renda. Model ke-25, blus diperkaya modelnya dengan rompi mungil berbentuk unik. Ada celah kecil pada bagian bawah blus. Leher blus berbentuk kotak semi Sabrina. Bagian leher kanan dan kiri berbentuk semi Sabrina tertutup oleh rompi. Model ke-26, bentuk leher pada bagian yang melengkung harus dibordir agar tampak bagus. Jika tanpa bordir, bagian yang dipotong melengkung harus dibuat dari bahan cukup tebal. Bagian bawah blus juga dibentuk melengkung. Rok bawah diberi ploi atau lipit. Model ke-27, baju muslim berupa sekdres panjang yang menyempit ke bawah ini tampil anggun. Sekdres ini memakai rit belakang. Kerudung diberi karet di sekeliling tepi wajah dan diatur agar wajah tampak oval dan serasi. Gaya lehernya tampil lebih modern. Ada ploi pada bagian belakang dengan gaya menumpuk. Model ke-28, blus berbentuk blazer ini diberi bagian dalam model blusnya model you can see. Busana ini berkesan resmi untuk bekerja di kantor dan kegiatan formal lainnya. Rok bawah bermodel oversize dengan gaya melengkung pada lapis terluarnya. Model ke-29, blus untuk busana muslim ini divariasi dengan simpul tali sehingga tampak bergaya klasik. Rok bawah bermodel oversize dengan variasi lengkung. Jilbab memakai karet pada sekeliling wajah. Model ke-30,
Pada bagian bawah blus terdapat lipatan-lipatan selebar 1 cm dan sering disebut plisket. Bentuk leher blus bulat agak elip. Bagian tengah muka dibuat tanpa kancing hias, tapi hanya diberi kancing jepret pada bagian sebaliknya. Hal ini untuk menonjolkan kesan garisnya. Rok bawahnya dibuat dari satin serong dan menyempit di bagian lutut, lalu melebar pada bagian bawah. Model ke-31. Busana muslim ini tampak lebih bergaya dengan adanya kancing pada kerudung. Bentuk leher agak melebar ke samping dan di tengahnya dibentuk belahan. Pada bagian tengah muka dibiarkan menutup rapat tanpa kancing. Bagian bawah blus dibentuk agak runcing lebar pada ujungnya. Model ke-32. Kerudung kecil yang melengkapi busana muslim ini menambah kesan lincah. Ditambah syal pada bagian leher. Lengan dibuat lebar. Rok bawah yang bermodel span panjang menyempit di bagian bawah, semakin menambah kerampingan tubuh. Ada belahan di bagian samping kanan dan kiri pada blus panjang ini. Model ke-33, blus ini cocok untuk anak muda atau pemula yang senang berbusana muslim. Kesan yang ditampilkannya cantik, lucu, dan modis. Ada potongan pas pinggang dan celah pada bawah blus. Rok bawah dibuat sepan biasa agar lebih feminim. Model ke-34. Busana muslim ini beraksesori peci kecil yang cantik. Peci dapat diberi bros, kristal, manik, payet atau mutiara bertaburan di sekeliling leher yang berbentuk V, menambah kesan mewah busana ini. Model ke-35. Busana ini tampil megah bagaikan busana seorang ratu. Leher busana berbentuk V dengan lipatan-lipatan, di tengahnya diberi kancing. Rok bawah berbentuk accordion pleats, rok dengan pleats cat atau lipat kipas. Model selanjutnya, model ke-36. Model busana ini berupa blus sangat panjang yang mencapai bawah lutut. Kesan yang muncul dalam busana ini adalah lebih anggun, santai, tetapi tetap gaya. Leher busana dibuat bentuk V panjang yang dilapis. Model ke-37. Model busana muslim ini tampil menawan dengan taburan kancing dan variasi keras Shanghai. Ada celah di bagian tengah muka. Padanannya berupa rok bawah bermodel long button front D-length, yaitu rok midi dengan kancing depan. Model ke-38. Model busana ini merupakan hasil modifikasi unik dari kebaya Kartini. Bahan yang digunakan untuk membuat model busana ini biasanya brokat. Sebagai aksen ada bib atau kutu baru kecil selebar 4 cm ditambah kancing bungkus atau kancing mutiara. Model ke-39, busana muslim ini berleher V biasa, dilapis brokat sebatas pinggang. Model ini memberi kesan cukup energik dan trendy. Ada bros berbentuk mawar yang menjadikan busana tampil romantis. Bahan blus bisa terbuat dari satin atau brokat sewarna dengan satin. Model ke-40. Busana ini berbentuk kurung dengan rit belakang. Bagian leher bergaya sangat manis sehingga cocok dikenakan oleh ibu-ibu maupun perempuan muda. Dari waktu ke waktu model ini terus disenangi.
tak akan ketinggalan zaman, apalagi jika sudut-sudutnya dibentuk pas seperti gambar. Jadi modelnya selalu trendy, tidak akan ketinggalan zaman. Model ke-41, blus dibuat berlengan setali, leher berbentuk bulat kecil di bagian bawah blus dengan depannya diberi celah membuka lebih lebar agar lebih berkesan trendy. Rok bawah lebih pas jika dibuat span supaya tampil feminim. Model ke-42, kerudung diberi mahkota sederhana supaya tampil anggun. Leher yang memakai kerah dan tali kecil menjadikan busana ini tampil menarik. Adanya motif daun-daun di blus bagian bawah menjadikan motif ini serasi bagi perempuan masa kini. Model ke-43, model leher busana ini memang berkesan antik tapi masih cukup bergaya. Ada bordir berbentuk pita pada blus bagian bawah agar tidak terlalu sepi. Padanannya berupa rok bawah model span biasa. Model ke-44, model busana muslim ini memiliki bib di bagian sebaliknya. Ada juga bunga-bunga menarik yang menyemarakkan. Bordir yang rapi dan halus menjadi pilihan yang pas. Rok bawah dibuat bermodel oversize dengan sedikit bordir. Model ke-45, busana ini diperindah dengan setangkai mawar merah yang memunculkan kesan anggun dan feminim. Model blus cukup unik. Kerah dan kancing tunggal yang mewarnai busana ini tampil untuk menambah nyaman dalam bergaya. Sebagai pemanis, untuk mengikat kerudung digunakan sebuah tali yang sesuai. Model ke-46, busana ini memiliki model kerah yang sangat modis, unik tapi bergaya. Ada warna gelap di bagian bawah blus yang menambah variasi. Lengan boleh dibuat lebar pada pergelangannya. Model ke-47, model blus ini berkesan resmi sehingga amat sesuai bagi perempuan karir yang bekerja di kantor. Sebagai aksen, warna hitam hanya dipakai pada kerah, lapisan kancing, dan kantung baju. Model ke-48, busana muslim ini dipermanis dengan bordir kapas di kanan kiri blus bagian bawah. Leher bermodel kotak tampil sungguh cantik, sedangkan warna blus harus sesuai dengan jiwa dan selera pemakainya. Model ke-49, busana ini diperkaya dengan kerah trendy sehingga cocok bagi ibu-ibu maupun pemudi. Motif polka dot atau bulat-bulat menjadikan blus ini tambah meriah. Model ke-50, please cut di leher baju ini memberi kesan yang amat menarik untuk memperindah busana. Motif kupu-kupu dapat dipadankan dengan blus yang polos ini. Model ke-51, model leher baju yang agak membuka diimbangi dengan pemakaian kerudung yang ditutupkan pada leher. Panjang blus ini sampai di atas lutut. Motif bordir persegi panjang menjadikan blus ini berkesan anggun, mewah, apalagi jika bordirnya tebal. Model ke-52, bagian bawah blus berbentuk cukup unik dan langka. Adanya motif bunga-bunga mampu memberi kesan suasana ceria pada blus ini. Padanannya rok bawah span biasa. Model ke-53, model busana berleher semi Bandung ini disemarakkan sederetan kancing bungkus yang menarik.
Sebagai tambahan aksen pada lapisan leher, boleh didekorasi manik-manik atau payet. Model ke-54, busana dengan hiasan berupa mawar yang mengelilingi bentuk leher Sabrina akan menambah keindahan. Ada juga mawar-mawar pada blus bagian bawah. Mawar dibuat dari georgette atau kain organdi. Model ke-55, blus dengan leher bulat bercelah mungil, akhir-akhir ini sering digunakan pada t-shirt. Motif blus disesuaikan dengan pribadi Anda. Kerudung agak unik boleh juga dikenakan. Model ke-56, bentuk leher bulat dilapis oleh lengkungan bulatan sehingga memberi bentuk yang cantik. Rok bawah berbentuk car wash atau rok pias yang membuat pemakai bisa lebih leluasa bergaya. Bagian lengan pada pergelangan tangan dibuat berlapis-lapis supaya kelihatan elegan. Model 57, busana ini memiliki bentuk leher Shanghai plisket yang digabung dengan kancing dan menonjolkan kesan garis di tengah. Blus bergaya resmi ini bergaya resmi tapi tidak kaku dan panjang, blus sebatas pinggang turun 25 cm. Padanannya berupa rok bawah berbentuk ikan duyung yang menyempit di tengah. Model ke-58, busana ini bermodel baju kurung dengan rit belakang. Bentuk leher blus bergaya Sunda dan berirama melengkung. Kerudung diikat dengan ikat keemasan atau bros indah. Bok pahan dipakai untuk melingkari pinggul dan disambung lagi bawahnya. Padanannya rok bawah model oversize. Model ke-59, busana ini tampil agak unik tapi serasi. Bagian leher berbentuk semi Sabrina mengambil gaya kancing di pinggir, tidak di tengah seperti umumnya. Padanannya rok bawah model oversize dengan garis lurus pas di bawah garis pada blus. Model ke-60, bagian lengan busana ini berbentuk runcing dan diberi variasi sambungan. Blus berleher bulat biasa dan dimodifikasi pada bagian bawah untuk memberi kesan suasana ramai ceria. Model ke-61, bagian dada busana ini dilapis variasi seperti jubah. Bentuknya yang melengkung menambah kesan kebesaran hati pemakai. Padanannya berupa rok bawah bentuk align biasa. Model ke-62, busana ini mempunyai bagian leher blus atau baju kurung berbentuk kotak yang dihias 3 bunga mawar berjejer. Padanannya berupa rok bawah berbentuk box pleat, yaitu rok lipat yang berhadapan. Model ke-63, busana ini dirancang bagi Anda yang berjiwa muda. Warnanya dapat disesuaikan dengan selera. Blus berkerah biasa ini diberi modifikasi hiasan berupa kancing bungkus. Lengan blus dibuat lebar. Padanannya berupa rok bawah model floor length, yakni rok maxi yang panjangnya semata kaki. Model ke-64, busana berleher kebaya ini mengambil gaya Sunda dengan model gaya baru yang divariasi dengan kancing bungkus. Agar bagian dada tidak terlalu terbuka, dapat dipadu dengan syal. Warna kerudung yang sesuai dapat menambah keharmonisan busana. Bahan kebaya terbuat dari brokat yang dibordir pada bagian leher dan tepi bawah. Model ke-65,
Busana ini bermodel side dress dengan lipit pada bagian tengah sampai pinggul. Bagian leher dimodifikasi dengan mode baru. Bagian lengan diberi lapis pas pergelangan tangan agar tampak elegan. Model ke-66, busana muslim ini mempunyai model long dress atau side dress. Penambahan hiasan brokat sebatas pinggul akan membuat pemakai tampil menawan. Model ke-67, 3 kancing hias pada bagian pundak kelihatannya biasa, tapi jika sudah dipadu dengan kerudung akan tampak sepadan dan memberi kesan tersendiri. Kancing hias akan tampil cantik jika dibuat dari kancing bungkus yang ditempel atau dijahit dengan monte pasir. Model ke-68, variasi model busana ini cukup unik. Ada tali dan kancing di atasnya agar busana tampil lebih rapi. Warna gelap menambah keserasian di antara warna terang. Padanannya rok bawah model sepan biasa. Model ke-69 dan juga sampai model ke-100 akan kita bahas nanti pada tahap selanjutnya di video selanjutnya. Ikuti dan jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Kita lanjut saja untuk model ke-69. Model blus ini cukup unik tapi bisa membuat pemakainya tampil anggun. Kerah kecil menambah kesan bergaya muda, sedangkan garis V melebar berkesan mewah. Padanannya rok bawah model oversize dengan bukaan di tengah. Model ke-70, baju kurung ini mempunyai bentuk leher V biasa agak melebar dan diikuti dengan bentuk V besar di bagian dada. Pembuatannya cukup disambungkan saja. Bok bahan ditampilkan pada bagian bawah blus. Rit dipasang pada bagian belakang baju. Padanannya berupa rok bawah yang sengaja dibuat bersambung untuk memberi kesan lebih variatif. Kerudung dimodifikasi dengan peci. Model ke-71, busana ini mempunyai lapisan brokat sebatas dada. Bagian leher berbentuk bulat, memanjang sedikit, lalu diberi celah kecil. Padanannya berupa rok bawah yang divariasi dengan plisket sampai mata kaki. Model ke-72, busana berupa side dress ini diberi bib atau kutu baru, melengkung kutu barunya pada bagian leher. Busana ini amat sesuai jika dikenakan dengan kerudung pendek. Model ke-73, busana model ini mempunyai bentuk leher melebar ke samping. Blus bagian bawah dibentuk menarik. Kerudung divariasi atau ditambah bahan organdi yang dibordir dan diselempangkan sampai lengan. Penampilan ini memberi kesan semarak. Padanannya berupa rok bawah yang berbentuk kelok melebar. Model ke-74, busana ini diperkaya dengan kancing berjumlah 4 butir yang diletakkan pas di bagian pinggang. Garis buka ada di bagian samping kanan agak tepi. Bagian leher ditutup dengan syal. Kerudung dibentuk miring seperti dalam gambar. Padanannya rok bawah yang diberi lipit-lipit pleats. Model ke-75, model blus ini diperindah dengan kerah melengkung yang anggun, bahkan dapat ditambah dengan bordir secukupnya. Selain itu dapat pula dibuat bib kecil yang indah. Rit dipasang pada bagian belakang blus. Padanannya rok bawah model oversize dengan variasi bordir yang motifnya sesuai dengan motif blus.
Model ke-76. Bagian leher blus ini mempunyai gaya serong tak beraturan. Kerudung diikat dengan pengikat yang warnanya serasi. Boleh agak kontras supaya menonjol. Padanannya rok bawah pias 3. Model ke-77. Busana ini terdiri atas rompi yang dibordir dengan lengan lebar melapisi baju kurung dengan leher bulat. Ada celah pada bagian kanan dan kiri blus. Panjang blus dibuat cukup panjang sampai lutut. Rok bawah mengambil model span dipilih sebagai padanannya. Model ke-78. Model blus cukup unik. Renda-renda plisket menghiasi bagian muka. Blus sebaiknya menggunakan bahan polos agar tidak terlalu ramai. Perhatikan bahan renda dan sesuaikan dengan warna blus. Model ke-79. Busana muslim ini tampaknya sederhana, tapi menyimpan pancaran keindahan karena gayanya yang bergaris miring dan berlapis brokat. Leher blus dibuat bergaya Shanghai. Usahakan warna brokat pelapis sewarna dengan warna polos blus. Model ke-80. Busana ini diperindah dengan adanya bordir pada bagian tengah muka blus. Lengan dibuat berkerut diserasikan dengan irama bordir. Jangan terlampau banyak motif bordir. Cukup bunga-bunga kecil yang ditata teratur dan rapi. Ada pengikat kerudung yang memberi kesan lebih santai. Model ke-81. Busana model ini tampil berkesan santai dan tegas dan bebas. Meskipun tanpa meninggalkan kesan vulgar, gaya blus serasi dengan padanan celana. Warna gelap dan terang bisa menjadi harmonis, apalagi jika ditambah dengan motif yang sesuai. Model ke-82. Model busana panjang dan celana panjang cocok dipadukan dengan gaya blus. Busana ini berbentuk kardigan panjang. Bagian luar bisa terbuat dari organdi yang dibordir atau brokat. Ada bordir di sekeliling kerudung yang terbuat dari bahan organdi. Model ke-83. Busana berupa long dress ini tampil anggun dan berkesan sakral. Bagian tengah muka diambil dari box atau bordiran bahan. Kerudung yang agak panjang bisa mendukung keserasian model busana. Ada bordir di sekeliling kerudung. Model ke-84. Model blus busana muslim ini berkerah Shanghai dengan rig di bagian belakang. Panjang blus yang mencapai di bawah lutut semakin menambah keanggunan pemakai. Motif busana disesuaikan dengan selera pemakai. Model ke-85. Busana bermodel leher V ini dihiasi dengan 5 buah kancing bungkus. Hiasan bordir simetris di bagian kanan dan kiri memberi kesan lebih ceria. Busana ini dipadukan dengan kerudung berbentuk unik langka, tapi tetap tampak trendy. Model ke-86. Busana muslim berbentuk set dress ini pantas untuk dipakai ke pesta. Gaya busana cukup mewah dengan variasi jubah kecil yang terbuat dari satin. Ada bordir bermotif garis pada busana bagian depan. Motif set dress bisa disesuaikan dengan selera Anda. Model ke-87. Busana muslim ini berupa blus bergaya blazer. Warna blus dalam gelap, mengikuti warna gelap garis pada kerah. Di atas kerah ada bordir untayan bunga yang tampak seperti bros kecil.
Model kerah menambah sifat tegas pemakai. Model ke-88, model busana bergaya garis lengkung ini memberi kesan bulat pada pemakai. Model ini sangat dianjurkan terutama bagi mereka yang bertubuh sangat kurus. Lengan yang menggelembung sedikit atau berkerut memberi kesan mewah. Bordir di bagian dada atau muka dapat makin mempercantik, memperindah busana. Model ke-89, busana ini cocok untuk dikenakan oleh gadis remaja. Blus yang panjang memberi kesan anggun pada si pemakai. Padanannya bisa berupa rok bawah berbentuk span atau celana panjang yang berkesan santai. Busana berbentuk sack dress untuk model 90 dengan hiasan kancing di muka ini diperkaya dengan kreasi leher bergaya V. Irama melengkung membuat busana tampil tidak kaku. Bahan lace Prancis sangat cocok untuk membuat model ini. Sementara kerudung lebar dapat dipadukan dengan gaya long dress. Model ke-91, busana ini tampil bergaya semi formal. Sack dress divariasi oleh blazer. Bahan blazer bisa dari organdi dan untuk lengan memakai furing. Ada sebuah kancing Cina untuk tampil lebih cantik. Model kerudung yang memperkaya busana ini cukup unik dan langka. Model ke-92, busana ini sangat sesuai bagi para perempuan muda. Panjang blus dibuat pas di bawah pinggul dan diberi lapisan pinggang untuk memberi kesan feminim dan langsing. Garis runcing menambah gaya semakin trendy. Model kerudung cukup unik ditambah peci kecil untuk menambah keserasian. Model ke-93, busana muslim ini terdiri atas blus bergaya baju kurung dan rok bawah. Model blus harus seirama dengan gaya rok bawah yang diperkaya dengan plisket sebagai nuansa tersendiri. Selain itu, ada unsur garis pada baju kurung ini. Busana makin tampil menawan dengan hadirnya bordir kecil yang ditata berderet dan kerudung yang berkesan feminim. Model ke-94, busana muslim ini dibuat tanpa kupnat dan hanya berhias bordir sisi kanan dan kiri. Panjang busana hampir mencapai betis bawah dan celana dipadankan untuk tampil agak santai tetapi tetap bergaya. Kesan yang muncul adalah busana yang sopan dan menawan. Model ke-95, busana ini tampil resmi meskipun tetap bergaya santai. Bagian bawah blus dibuat bertingkat dan terdapat sederet kancing yang menambah keunikannya. Blus dimodifikasi dengan keras Shanghai. Pada bagian pinggang dibuat potongan untuk memberi kesan ramping. Model ke-96, blus ini mempunyai ploi pada bagian bawah dan bagian dalamnya dimodifikasi dengan bahan berwarna gelap atau hitam. Bagian lengan divariasi seperti gambar sehingga menimbulkan kesan lebih santai dan bergaya. Adanya bordir pada leher menambah kesan menawan busana ini. Model ke-97, model busana muslim ini berupa blus panjang bergaya baju kurung dengan sedikit bordir yang menimbulkan kesan sederhana namun elegan. Supaya lebih santai, blus dapat dipadu-padankan dengan celana. Kerudung dimasukkan pada leher dan warnanya diserasikan dengan warna blus atau busana kurung ini. Model ke-98, model busana ini terdiri atas blus dan celana panjang. Pada bagian bawah blus yang panjang terdapat belahan samping kanan kiri dan memberi kesan bergaya. Leher berbentuk V dan dibuat berlapis dengan sedikit kancing untuk meramaikan gaya busana. Celana panjang sangat cocok diselaraskan dengan model busana atas.
Model ke-99, model busana ini terdiri atas blus berbentuk baju kurung dan rok. Rok bawah lebih pas jika berbentuk sepan karena blus berkesan lebar, santai tanpa kupnat. Motif garis halus pada bagian tengah busana dapat memberi kesan tegas. Sebagai padanan gaya dapat dikenakan kerudung panjang. Model ke-100, busana ini memberi kesan formal. 6 buah kancing yang disematkan. Sebaiknya jangan terlalu besar, bisa menambah semarak busana. Model kerudung yang menutup pas di leher dapat memberi variasi pada kerah. Itulah 100 model busana muslim desain dari saya, Poni Dwiyanti. Dulu pernah diterbitkan, tetapi sudah lama dan sudah selesai, dan hak cipta sudah kembali kepada saya. Oke, kita selanjutnya akan melihat-lihat kembali ya 100 model ini. Semoga semua berkenan modelnya.
model kedua, model ketiga, model keempat, model kelima, model keenam, model ketujuh, model ke-8, model ke-9, model ke-10, model ke-11, model ke-12, model ke-13, model ke-14, model ke-15, model ke-16, model ke-17, model ke-18, dan model ke-19, model ke-20, model ke-21, model ke-22, model 23, model ke-24, model ke-25, model ke-26, model ke-27, model ke-28, model ke-29, model ke-30, model ke-31, model ke-32, model ke-33, model ke-34, model ke-35, model ke-36, model ke-37, model ke-38, model ke-39, model ke-40, dan model ke-41, model ke-42 dan model ke-43, model ke-44 dan model ke-45, model ke-46 dan model ke-47, model ke-48 dan model ke-49, model ke-50 dan model ke-51, model ke-52 dan model ke-53, model ke-54 dan model ke-55, model ke-56 dan model ke-57, model ke-58 dan model ke-59, model ke-60 dan model ke-61, model 62 dan model ke-63, model 64 dan model ke-65, model ke-66 dan model ke-67, model ke-68 dan model ke-69, model ke-70 dan model ke-71, model ke-72 dan model ke-73, model ke-74 dan model ke-75, model ke-76 dan model ke-77, model ke-78 dan model ke-79, model ke-80 dan model ke-81, model ke-82 dan model ke-83, model ke-84 dan model ke-85, model ke-86 dan model ke-87, model ke-88 dan model ke-89,
Model ke-90 dan model ke-91. Model ke-92 dan model ke-93. Model ke-94 dan model ke-95. Model ke-96 dan model ke-97. Model ke-98, model ke-99, dan yang terakhir model ke-100. Ya, demikianlah 100 model busana muslim desainer dari saya, Foni Dwianti. Semoga berkenan dan ikuti model-model selanjutnya dan busana-busana yang nanti yang akan datang. Kita akan terus bahas busana model untuk rumah, busana pesta sudah ya di video sebelumnya, kemudian busana muslim ini, kemudian busana kantor di video sebelumnya juga ada. Jangan lupa subscribe dan like supaya bisa mengikuti selanjutnya model-model yang trendy. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ini juga ada cara mengukurnya. Buku ini pernah diterbitkan tetapi akhirnya sudah selesai dan proses terbit dulu sudah, dan sekarang hak cipta sudah kembali ke saya. Ini juga ada cara membuatnya ya. Demikianlah model-model busana muslim. Di sini ditampilkan dari depan model yang tertutup kerudung. Tetapi di sebelahnya ini ada sket untuk bentuk lehernya. Jadi di sebelah ini ya, di sebelah gambarnya ini model lehernya untuk baju busana muslim itu. Jadi pada saat penampilannya kita tampilkan sudah dalam keadaan kerudung. Nah, ini di sebelahnya juga ada